Selamat sore rekan-rekan ya semuanya. Jadi nanti kita finishnya kayak gini. Ini adalah alat untuk controllernya. Ini untuk baca ID bisa, untuk renew ECM bisa, dan juga untuk copy SCU Yamaha bisa. Ya. Kemudian alat ini nanti punya soket komunikasi di sini untuk terhubung kepada simulator auto. Nanti simulatornya silahkan bisa buat sendiri. Saya bisa jual PCB-nya aja, sampai solder sendiri. Nanti rakit soket dan lain-lain bisa dilakukan sendiri, atau bisa beli dalam bentuk yang jadi. Ini tidak jadi ya, ini hanya prototipe aja. Jadi seperti ini kurang lebih untuk fiturnya. Seperti ini Sen, kemudian IMO, solenoid, smart key, kemudian ini power indicator untuk nyala mati alat ini. Kalau misalnya kita nyalakan di sini ya, ambil power tenaga dari alat, tuh ya nyala. Kemudian di sini ada saklar kontak. Ini dipakai hanya untuk Honda. Biasanya pendaftaran Honda butuh kontak on ya. Kalau Yamaha enggak. Dan ini soketnya kayak gini. Jadi ini nanti soketnya terpisah untuk SCU 21 pin, 12 pin, kemudian 33 pin, dan SCU untuk K59 series ya. Jadi seperti apa alat ini bekerja? Jadi cara kerjanya sederhana sekali. Ini hanya rangkaian modul pengganti motor aja. Isinya seperti ini ya. Jadi kita lihat nih. Nah, isinya seperti ini. Jadi modul ini, PCB ini bisa teman-teman aplikasikan atau masukkan ke dalam simulator kalau sudah punya simulator ya. Kok ternyata simulatornya itu analog, harus manual, bisa dibuat otomatis dengan beli PCB ini, kemudian nanti dikonekkan ke alat ini ya. Jadi alat ini hanya prosesor aja, tidak ada rangkaian simulatornya. Jadi rangkaian simulatornya ada di luar seperti ini, nanti tinggal dihubungkan ke soket yang sudah disediakan di sini ya. Nanti untuk perakitannya bisa calling kita ya, nanti kita bantu untuk proses perakitan. Jadi kayak gini, seperti simulator pada umumnya, ketika kita kontaknya itu connect, maka indikator smart key akan menyala, solenoid akan bekerja, dan seperti itu ya. Jadi kita akan coba ke Yamaha terlebih dahulu. Saya tidak pisahkan menu untuk fitur ini keyless, jadi saya taruh hanya di Honda saja, menu Honda saja. Teman-teman masuk di Honda, kemudian nanti masuk ke keyless ya, turun ke bawah nih, keyless. Nah di sini ada daftar remote, kita masuk ke daftar remote. Kemudian kalau kita mau tes remote, kita tinggal tekan ke bawah Yamaha test key, kita tes ya. Nah tidak connect artinya ECM-nya tidak, SCU-nya tidak connect ke remote ya. Kita coba nyalakan lagi ya. Ini power modulnya sudah nyala, powernya sudah kita nyalakan. Kita tes lagi, no connected, artinya nggak ada koneksi antara remote dengan SCU. Nah kemudian kita cek ke registrasi auto. Nah saya sudah menyiapkan ID, jadi di sini ID-nya 475231. Kita akan masukkan ke Yamaha key, daftar key. Nah di sini input aja nomornya. Pertama itu adalah 4, kemudian yang kedua adalah 7, kemudian yang ketiga adalah 5, kemudian keempat adalah 2, 3, terakhir adalah 1. Nah kalau sudah input ID-nya, kita tinggal tekan OK. Nanti indikator smart key akan melakukan pola pendaftaran seperti biasa ya. Kita tutup kayak gini biar nggak terlalu silau ya. Oke, kita tinggal tekan dari sini. Nah dia akan masuk ke mode daftar. Kalau dia berkedip satu kali, maka dia akan masuk mode 1, kemudian berkedip lagi, masuk ke mode 2, dan terakhir nanti akan menyala panjang, itu masuk ke mode 3, kemudian masuk ke mode registrasi ya. Mode registrasi dia akan menginputkan nomor ini ya, sesuai dengan pola yang ada di sini. Misalnya 7, dia akan berkedip sebanyak 7 kali. Nah seperti itu ya. Kemudian 5,
Nah, seperti itu, dia hanya akan mengikuti. Jadi ini ID kelima adalah 3, ID terakhirnya adalah 1. Kemudian kalau sudah ID terakhir, nanti dia akan menyala. Kemudian diiringi dengan solenoid, nanti dia akan menyala. Jika sudah menyala, remote akan menyala. Ya, tuh. Kalau remote sudah menyala, di sini nanti akan ada indikasi tekan remote 1 kali. Kita tekan remote-nya, nanti dia akan melakukan pendaftaran secara otomatis. Begitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya sudah kita daftarkan, jadi remote-nya sudah terdaftar, kita tinggal nyalakan remote-nya. Ya, ini kan masih panjang. Kita buat kedipan cepat. Oke, kedipan cepat sudah. Sekarang kita masuk ke Yamaha TSG. Yamaha TSG. Nah, connected good. Dia lampu solenoid, lampu smart key-nya menyala. Nah, connected good. Artinya remote dan modul SCU ini itu terkoneksi dengan baik. Sekarang kita coba matikan. Nah, mati. Kita coba sekali lagi, tes key. No connected. Artinya alat ini berfungsi dengan baik ya. Seperti itu. Kemudian nanti kita juga bisa pindah ke Honda. Honda yang seperti ini ya. Kita juga bisa pindah ke Honda. Misalnya saya lepas dulu, yang Yamaha kita lepas tanpa kita skip ya. Ini langsung kita masukkan aja. Walaupun agak repot sekali. Agak kencang ya. Oke, sudah masuk. Sekarang kita coba ke Honda TSG. Nah, di sini tidak ada koneksi ya. Kemudian kita pindah ke registrasi auto. Nah, kita masukkan 9 ID Honda-nya. Kebetulan sudah saya tambahkan remote-nya, yaitu 1, kemudian 9, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 2, kemudian 8, kemudian 1, kemudian 9, dan ID terakhir adalah 1. Nah, ID terakhir 1 kita tekan saja. Nanti perhatikan pola indikator di smart key. Entry connection ya, dia masuk entry mode. Kemudian nanti lampu smart key akan menyala, diikuti dengan pola kedipan sesuai dengan pola pendaftaran ID yang dilakukan. Misalnya ID pertama, nah ini ID kedua. Nah, jeda setiap ID itu akan ada muncul kedipan pada indikator smart key. Nah, itu artinya pindah ke ID ketiga, ID keempat, dan seterusnya. Nanti setelah proses pendaftaran selesai, kemudian lampu indikator solenoid menyala, kita tinggal nyalakan remote, kemudian kontaknya kita on-kan, dan perhatikan remote-nya akan terdaftar seperti saat kita mendaftar manual di motor. Jadi mudah sekali penggunaan alat ini. Fiturnya cukup banyak. Ini bisa simulator dan juga bisa untuk membaca ID-nya. Ataupun kita misalnya punya ECM second, kita bisa hapus ID-nya ya. Tuh. Oke. Nah, sudah. ID ke-9. Nah, ini 1, perhatikan lampu smart key akan berkedip. Nah, solenoid menyala, remote hijau, kemudian kita tekan saklar ini ke on, gitu ya. Maka proses pendaftaran akan berhasil. Jadi nanti tinggal di sini ikuti saja remote hijau lalu on kontak ya. Kamu on kontak, kalau sudah nanti bisa terdaftar secara otomatis. Kemudian kalau sudah kita tekan OK dan kita bisa tes koneksinya. Jadi kalau ada remote-nya nanti akan connect gitu ya. Jadi alat ini cukup gampang untuk penggunaan.
Dan sekarang kita akan buktikan bagaimana cara kalau seandainya kita membaca ID untuk ECM ya. Nah, kita sudah sediakan kabel DLC di sini. Ini kabel DLC alat ini nih ya. Jadi kita nggak ada unsur tipu-tipu. Kemudian langsung kita siapkan ECM-nya. ECM-nya adalah ini dengan kode 031100336. Kemudian kita masukkan ya. Oke, kemudian kita matikan sebentar alatnya. Oke, nyala, kemudian masuk ke Honda. Oke, les. Kemudian kita bisa baca ID. Kita bisa manual ataupun auto ya. Kalau auto dia nanti akan memilih ECM-nya apa secara otomatis. Kita coba manual dulu. K2S. Oke. Nah, ikuti perintah di sini off kontak, off, kemudian oke. On kontak, oke. Dan dia akan membaca. Ini sukses, ID-nya langsung terbaca dalam beberapa detik saja. Jadi cepat sekali ya. Dan ini sudah akurat 031100336. Jadi sangat cepat sekali. Kita coba sekali lagi. Off kontak. Persiapan ya. Kemudian kita on-kan kontak. Kita oke. Ini sukses. Kalau ini sukses pasti ID-nya muncul. Ya. Dan ID-nya langsung muncul dalam beberapa saat. Nah, kita akan langsung bisa gunakan ID ini untuk mendaftar remote. Gitu ya. Jadi sangat gampang untuk operasinya. Seperti itu alat ini bekerja. Untuk soket yang ke SCU-nya bisa buat sendiri. Nanti kita kasih wiringnya. Contohnya kayak gini. Nah, ini soket SCU-nya bisa dibuat sendiri. Ini kebetulan untuk 21 pin. Untuk semua tipe 21 pin. Ya. Terima kasih.